Bagaimana kabarnya hari ini? Sedikit ngebut pada balik kita oyak meneh. Supaya wajar belum sarapan mesti ya kan? Kesehatan yang penting aman dan kesehatan. Sebelumnya pengen dengar suara kalian dulu. Kalau saya bilang selamat pagi jawabnya apa biasanya? Oke, selamat pagi. Pagi. Luar biasa, tetap semangat. Oke, selamat pagi. Pagi. Luar biasa, tetap semangat. Untuk mencerminkan supporter terbaik. Saya kasih selamat dulu untuk kalian. Udah jadi suara supporter terbaik kan? Oh, terfavorit. Oke, supporter terfavorit. Walaupun lombanya kalah, gitu kan? Walaupun lombanya kalah, supporternya terfavorit. Jadi menunjukkan kalau kelas 10 ini kompak, kira. Yakin, tidak. Oke, kita ini di materi ini nanti agak ngebut ya. Saya ajak ngebut karena ini minggu terakhir saya pembelajaran di sini dan harus selesai, Pak. Apalagi tugas kalian kemarin seperti yang sudah saya infokan ke Mas Danis akan membuat mind map. Jadi nanti akan saya kebut, apalagi jadwal kita Rabu Kamis, jadi cuma ya ada waktu istirahatnya ya, ada waktu untuk tugas PR-nya. Oke, saya mau ulang sedikit materi dulu sebelum kita masuk ke penelitian dan sumber sejarah. Kemarin di pertemuan sebelumnya, sebelum lomba 17-an, ya kan, minggu sebelum lomba 17-an, kalian belajar apa? Ruang lingkup sing satu gene konsep perubahan dan cara berpikir sejarah. Konsep perubahan, oke, konsep perubahan ada 4, apa? Lupa. Konsep perubahan ada 4. Mas Haris ada 4 apa aja? Musim, terus pemulangan, satu lagi perubahan. Perkembangan itu contohnya gampangnya adalah manusia berkembang dari mulai dulu sampai saat ini. Lalu juga pemulangan itu kemarin di AKPD kalian bagaimana Soekarno dan Soeharto sama-sama turun karena demokrasi dari mahasiswa. Lalu pemulangan kesinambungan itu kaitannya dengan bagaimana pejuang melakukan kemerdekaan dan akhirnya kalian merasakan kemerdekaan itu di saat ini. Dan terakhir adalah apa? Perubahan. Oke, perubahan ada 2. Perubahan yang cepat dan perubahan yang lambat. Cepat namanya revolusi, lambat namanya revolusi. Lalu cara berpikir itu ada diakronik dan sinkronik. Kalau yang ilmu sejarah itu diakronik atau sinkronik? Diakronik kenapa? Waktu apa ruang kalau diakronik? Waktu. Kalau sinkronik berarti ruang. Lalu terakhir manfaat sejarah ada 4. Mas, 4 apa? Manfaat sejarah atau apa nyebutnya? Gak naik, Pak. Boleh bisa apa, Pak? Buka buku. Jadi buku itu ketinggalan, Pak. Ada apa anak-anak 4? Ya, itu. Oke, ada 4 manfaat. Sekarang kita belajar penelitian dan sumber sejarah. Tujuan pembelajarannya di sini ada peserta didik dapat memahami penelitian dan sumber sejarah, lalu juga peserta didik dapat mendeskripsikannya, lalu peserta didik dapat mampu menyusun dan mengomunikasikan
mengaplikasikan hasil temuan belajar. Nah, ini dalam bentuk peta konsep atau mind map. Jadi seperti yang sudah saya infokan kemarin, untuk berkelompok disuruh membawa kertas, lalu juga spidol, lem, gunting dan sebagainya untuk membuat peta konsep di dalam kertas Asturo yang sudah saya siapkan nanti. Lalu yang terakhir, peserta didik mampu mengambil maknanya. Profil pelajar Pancasilanya seperti biasa, berharap kritis, bergotong royong, kreatif, dan juga mandiri. Oke, tebak-tebakan. Pak, segi saya tahu terus Pak. Segi kisah ini uang lagi ngompol. Kita coba ke segi ini. Sedang apa? Wawancara. Berarti kalau wawancara itu kan mencari sumber. Kira-kira sumbernya bentuknya apa? Antara benda, tulisan, atau lisan. Jadi ini salah satu contoh nanti adalah sumber lisan adalah dengan wawancara. Kalau kalau ini orang lagi ngapa? Gali fosil atau meneliti fosil ya. Berarti kalau ini lebih ke sumber apa? Tapi ada benda, ada fosil, ada fosil, ada tulisan, ada lisan. Materi kita nanti akan dibahas adalah ini, ada penelitian sejarah dan sumber sejarah kita lagi dibahas. Nah, langsung diskusi kelompok. Mau kan? Yang nggak masuk siapa? Apa toh? Apa? Ini susah kita. Sakit hati Pak. Sopo sih? Dan di mana kayak ini kono? Oke, sambil didengarkan ya. Jadi seperti yang saya infokan kemarin, kalian akan membuat mind mapping atau peta konsep. Sebelumnya sudah pada tahu mind mapping atau peta konsep itu kayak gimana? Kemarin contohnya udah dikirim Mas Denis? Contohnya udah kalian terima semua? Sudah. Jadi kira-kira contohnya yang akan kalian buat di kertas ini, di kertas warna kertas Asturo ini nanti adalah bentuknya peta konsep seperti itu. Namun itu nanti bukan terus harus seperti itu, tidak. Oke? Jadi kalian bisa sesuaikan sama kreasi sekalian sendiri. Bisa kalian lihat juga, misal pakai gambar kodok, pakai gambar bintang, pakai gambar bunga dan sebagainya, itu silahkan. Oke, biar cepat saya langsung bagi saja. Silakan perwakilan kelompok memilih warnanya. Mama tahu Pak. Ayo, dengerin ya. Jadi itu di situ ada kertas, kalian bisa hias sesuai dengan
contohnya tadi. Jadi karena materi kita adalah apa tadi? Penelitian dan sumber sejarah, berarti nanti dibagi jadi 2. Nah, di situ ada LKPD, ada kertas putih yang kalian masing-masing kelompok sudah pegang. Itu sebagai orek-orekan kalian. Tahu? Jadi yang dikumpulkan nanti adalah yang kertas asturo warna-warni itu. Sementara untuk yang kertas putih itu nanti sebagai orek-orekan kalian. Karena apa? Kalian di situ bukan cuma menggambar, oh penelitian sejarah ada ini, tidak. Tapi harus ada pengertiannya walaupun cuma sedikit. Syukur-syukur ada semisal sumber sejarah, dikasih contoh juga lebih bagus. Makanya kemarin di sampel yang saya kirim itu ada garis-garis bawahnya kan? Ya, coba dicek. Nah, itu sebagai keterangannya. Jadi jangan coba heuristik, kritik, interpretasi, historiografi jangan. Tapi kritik itu kayak gimana dijelaskan sedikit di kertas warna-warni. Oke, untuk mempersingkat waktu, silahkan bisa dimulai untuk membuat pembawa alat-alat apa dong? Oke, silahkan sampai nanti jam sejarah selesai, silahkan bisa dikerjakan secara berkelompok. Disesuaikan sama LKPD-nya. Ini contohnya tidak ada, sekilas gitu. Tapi nggak harus kayak gini. Semisal kotak-kotak yang berubah juga silakan. Yang penting penelitian dan sumber sejarah materi kita dibagi jadi 2 dulu. Penelitian dan sumber sejarah. Penelitian itu ada berapa? Ada 4. Kalau di LKPD silahkan ditulis, termasuk juga penelitiannya apa. Lalu sumber sejarah juga dibagi 2. Sifatnya itu apa saja, bentuknya itu apa saja. Silakan. Ini cuma sampel yang gampangnya. Silakan mau ditulis di LKPD dulu atau langsung kertas warna-warni sudah boleh. Semua silakan bisa mencari sumbernya, bisa di buku, bisa di internet, semua ada. Mati iki mati dong. Itu kan kertas LKPD-nya ada 3, misal mau dibagi-bagi juga.
dulu itu. Cara sebagai yang kritik itu intern sama intern semua kan? Itu yang satunya ekstern. Silakan ganti aja tadi. Ya, yang nomor 2 ekstern. Bisa tolong diganti. Yang di KPD ada kritiknya ada dan juga ekstern. Ya, yang dikumpulkan adalah yang kertas Pak Asturo warna-warni ini. Nah, seperti generasi misalnya. Harus hari ini ya, Pak? Bisa, ya, oke. Makanya ikan kalian bisa selesai saya ngono. Enggak usah, Pak. Alay, Pak. Oh ya, karena yang dikumpulkan adalah yang kertas Asturo warna-warni, jangan lupa ditulis juga nama sama nomor absen masing-masing. Di belakang boleh, di depan boleh. Kalau komporan itu yang ngarep ya, yang ngarep. Yang enggak ya di belakang.
Aku jelas gue buka ibarat mbokmu ngecat nih. Terus mau lewat nonton kepengen. Jadi kalau mau pengen langsung yang dulu ya oke, boleh
Tulisannya yang ada mau tutup Dengerin. Sudah selesai semuanya. Ini karena pelajaran sejarah cuma 3 besok bersama saya. Jadi minta tolong untuk setiap kelompok bisa dikerjakan di rumah ya ini diselesaikan. Besok tetap saya kasih waktu, tapi mungkin cuma sekitar 15 sampai 20 menit karena masih ada presentasi, masih ada pemantapan materi, asesmen, lalu juga sekalian nanti di hari Kamis kita perpisahan. Oke? Sekarang kalian bisa fokus ke pelajaran berikutnya dulu. Nanti mungkin pas istirahat atau mungkin pas pulang ke sekolah bisa dicicil untuk dikerjakan. Pokoknya untuk besok jangan sampai kosongnya ya. Kalau bisa sudah tinggal finishing. Oke semuanya, mohon perhatiannya dulu tak cek. Perhatian dulu. Perhatian dulu. Oke. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Kita bertemu lagi besok Kamis jam 1 dan kedua. Tetap jaga kesehatan, selalu semangat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini agar diberi keberkahan dalam pembelajaran kita, agar dilancarkan dalam pembelajaran kita, silakan bisa pimpin berdoa dulu. Mulai.
Selesai. Oke, seperti yang sudah diinfokan kemarin, ini merupakan pertemuan terakhir kita ya anak. Alhamdulillah semuanya lengkap, Mas Akbar berangkat. Lengkap dari 36. Sama. Masa saya terus apa? Kenapa? Oke. Saya kira kita sehat dulu, Pak. Aktor jajan. Yes. Bisa berarti sore ini sehat ya, Pak. Oke, sudah selesai feedbacknya. Ya, oke. Saya tahu mungkin waktunya mepet. Ya, karena hanya selisih 1 hari buat kalian. Ini tak kasih waktu 15 menit cukup? Enggak. Ya, 15 sampai 20 menit kita lihat dulu gimana. Soalnya kita masih ada beberapa hari, ini kan pertemuan terakhir. Nah, biar mempersingkat waktu, kalian juga saya minta kerjasamanya. Sekarang silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing dulu. 1 menit rasa rame, langsung dikerjakan. Kita sampai 7.30 ya. Sekarang 7.20. Ada materi masih presentasi, masih materi, masih asesmen. Yang
Random loh. Jangan lupa dikasih nama. Nanti kasih nomor. Penting apa Pak? Ini gunanya apa? Tiba-tiba gunting itu gimana gunting apa lho? Salah legal dia aja salah aku lagi. Jangan lupa menunggu. Oke, sudah 7.30 sudah selesai.
terlebih dahulu. Mulai dari tadi yang sudah selesai juga kelompok 6, kelompoknya Mas Farid dan teman-teman. Silakan perwakilan 2 orang buat maju. Yang lain kalau misalnya sambil kerja sambil memperhatikan ya. Ayo Mas Farid, sampai siapa? Oh, buat Mas Mulan. Yang lain sambil memperhatikan, sambil mengerjakan. Ayo. Perkenalan sih, terus dikenalkan juga teman-temannya siapa aja. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan penelitian dan sumber sejarah yang beranggotakan Carla absen 7, Farid absen 11, Kesha absen 17, Orija absen 26, Roland absen 29, Zaki absen 36. Bisa kalau mau ada, boleh dulu, ada apa? Penelitian dan sumber sejarah. Penelitian sejarah adalah proses mengkaji secara sistematis suatu peristiwa masa lalu dalam rangka mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam serta makna dari peristiwa itu. Heuristik yaitu proses pengumpulan data dari berbagai sumber sejarah. Kritik yaitu proses pemeriksaan keaslian dan kredibilitas dari sumber sejarah. Interpretasi yaitu proses menafsirkan keterkaitan makna dari berbagai sumber yang telah diversifikasi. Historiografi yaitu proses penulisan laporan sejarah atau penulisan sejarah. Sumber sejarah. Sumber sejarah adalah jejak masa lampau yang berisi informasi tentang masa lampau. Data adalah informasi yang masih belum diuji kebenarannya. Bentuknya, tulisan adalah sumber berbentuk tulisan yang di dalamnya terdapat informasi sejarah, diantaranya prasasti, naskah, buku arsip, dan koran. Lisan adalah keterangan langsung dari para pelaku atau saksi dari peristiwa sejarah yang sangat erat kaitannya dengan wawancara dan alat perekam suara. Benda adalah sumber berbentuk artefak atau hasil budaya yang ditemukan di suatu tempat, contohnya peralatan penunjang kegiatan manusia, foto, dan bangunan-bangunan sejarah. Sifatnya sumber adalah data utama yang didapatkan dari sumber. Penelitian apa dibuat oleh orang yang melakukan mendengar dan atau mengalami langsung peristiwa tersebut. Adalah sumber yang didapat dari orang yang mendengar peristiwa tersebut dari orang lain. Sumber adalah buku dan majalah, laporan penelitian sejarah, surat dan majalah sejarah. Tersier yaitu sejarah yang ditulis oleh sejarawan atau ahli sejarah. Berminat dengan tujuan menyajikan riwayat atau pengulangan dari sumber sejarah bersifat tersier dalam berupa buku atau ensiklopedia. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 6 sudah presentasi bagus, banyak gambar-gambarnya. Oke, selanjutnya yang sudah selesai kelompok 4. Kelompok 3 sudah selesai.
Sini masuk kelompok 5 sudah selesai. Silakan bisa masuk. Perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami perwakilan dari Bapak Penelitian dan Bersaudara. Yang pertama penelitian sejarah. Kenalkan nama saya Ridho Vero, absen 28. Dan saya Fatih dari 8 Yang lain ada Amelia Zahra Fioza absen 5, Kayla Cahya Putri absen 16, Tia Rifa Anastasia absen 24, dan Vina Ayu Langari absen 34. Pertama ada penelitian sejarah. Penelitian sejarah adalah proses mengkaji secara sistematis suatu peristiwa masa lalu dalam rangka mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam serta makna dari peristiwa itu. A. Heuristik. Heuristik adalah proses pembelajaran sejarah. B. Kritik atau verifikasi, proses pemeriksaan keaslian dan dari sumber sejarah. Kritik dibedakan menjadi dua, yakni kritik intern dan kritik ekstern. Kritik intern adalah usaha untuk menentukan atau pengujian terhadap aspek-aspek luar dari sumber sejarah yang di dalamnya untuk satu aspek orientasi yang dimiliki oleh sumber. Kritik ekstern yaitu usaha untuk menentukan atau kredibilitas sumber-sumber sejarah. Yang C. Interpretasi yaitu proses menafsirkan berkaitan makna dari sumber yang telah diverifikasi. Interpretasi dengan dua, yaitu analisis dan sintesis. Analisis yaitu digunakan untuk mengembangkan suatu informasi dari bentuk lain, tulisan yang dapat menjadikan informasi secara lisan. Interpretasi sintesis yaitu proses untuk menggabungkan dan menyusun fakta dalam suatu kesatuan yang utuh dan bermakna. Historiografi yaitu kajian mengenai Yang lain dengerin sambil aja. pengembangan sejarah sebagai sirkuit ilmiah. Bentuknya berupa setiap tahun secara berbentuk. Bukan sejarah. Sejarah adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi tentang peristiwa atau keadaan yang terjadi di masa lalu. Sejarah dapat berupa tulisan dan berbeda dari bentuknya. Untuk tulisan sejarah yang atas tulisan atau catatan yang dibuat oleh orang-orang yang terlibat atau menyaksikan contoh bentar, artikel, buku, laporan, dokumen, dan lain-lain. Dua, tulisan keterangan-keterangan yang diperoleh dari saksi sejarah. Sumber lisan dibagi menjadi dua, yakni sejarah lisan dan tradisi lisan. Contoh, keterangan dari pelaku atau saksi sejarah sumber benda adalah sumber artefak atau hasil budaya yang ditemukan di suatu tempat. Artefak, fosil, dan sumber sumber keringat, sumber sejarah yang dibuat pada saat peristiwa sejarah itu terjadi. Yang lain dengerin. Sumber sekunder, sumber sejarah yang dibuat
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan dari hasil presentasi dari kelompok 3. Oke, pertama-tama perkenalkan, nama saya Bagas Arya Saputro dan teman saya Haris Aliska Mutiara Siti karo Desa. Oke, langsung saja penelitian dan sumber sejarah. Penelitian sejarah yang berupaya untuk mempelajari, memahami, dan menafsirkan peristiwa masa lalu dengan tujuan untuk mencapai wawasan atau kesimpulan tentang orang atau kejadian masa lalu. Contoh, masuknya kerajaan Islam di Nusantara dan peristiwa G. SPKI. Heuristik yaitu proses pengumpulan data dari berbagai sumber sejarah. Contohnya dalam arti proses penelitian sejarah, misalnya mengenai kerajaan Majapahit sebagai salah satu kerajaan terbesar di Nusantara. Dalam tahapan ini, peneliti harus mencari berbagai sumber dan bukti sejarah yang berkaitan dengan kebesaran kerajaan Majapahit. Kritik dibagi menjadi 2. Kritik internal menguji kredibilitas dari sumber sejarah itu atau menguji keaslian isinya. Contohnya ada berbagai macam surat perintah 11 Maret yang terbesar yang terberat di internet. 2. Kritik eksternal menguji autentisitas dari sumber sejarah tersebut atau menguji keaslian dari sumber. Contohnya, Keraton Agung Sejagat mengeluarkan prasasti yang diklaim sebagai prasasti dari Majapahit. Interpretasi yaitu proses menafsirkan keterkaitan makna dari berbagai sumber yang telah diverifikasi. Contohnya ketika seorang arkeolog menemukan sebuah gua pada area dinding gua ternyata ditemukan beberapa gambar serta simbol. Tujuannya untuk menjelaskan kebiasaan orang zaman tersebut. Historiografi yaitu proses penulisan laporan sejarah atau penulisan sejarah. Contoh, sejarah Melayu, hikayat Raja-Raja Pasai, hikayat Aceh, babat Tanah Jawi, babat Pajajaran, babat Majapahit, babat Kartasura, dan masih banyak lagi. Pengertian sumber sejarah. Sumber sejarah yaitu sesuatu yang memberitahu kita tentang sejarah atau peristiwa penting di masa lalu. Contohnya, piagam, naskah, prasasti, dokumen, dan proses penyalah. Sumber sejarah dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan sifatnya dan bentuknya. Berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 3 lagi, yaitu primer, yang berarti sesuatu yang aslinya berasal dari masa lalu. Contohnya, kronik dan catatan peristiwa. Sekunder berasal dari hasil penafsiran dan pemahaman orang lain yang bukan pelaku atau yang merupakan pelaku atau saksi sejarah. Contohnya, artikel ilmiah. Tersier merupakan kumpulan sumber sejarah yang berasal dari sumber sejarah sekunder dan tidak kembali. Contohnya, bibliografi atau perpustakaan dan direktori. Sumber sejarah berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 3. Yang pertama, tulisan. Tulisan yaitu sumber sejarah yang tertulis dan dibuat oleh orang yang terlibat dalam sejarah. Contohnya seperti prasasti, arsip, naskah kuno, dan surat kabar. Menurut lisan adalah sumber yang disampaikan secara langsung oleh orang yang menyaksikan
pendengar atau mengalami langsung peristiwa sejarah. Contohnya, toko mini dan tradisi lisan. Benda sumber sejarah yang diperoleh dari benda-benda peninggalan sejarah. Contohnya artefak, fosil, bangunan dan sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, kurang lebihnya segini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin cukup 3 perwakilan dari kelompok. Ini saya kasih waktu 5 menit untuk kelompok yang belum selesai. Kelompok 4, kelompok 2, dan kelompok 1. Minta tolong diselesaikan segera karena masih ada beberapa hal yang harus dijelaskan dan juga kalian masih harus belajar. Silakan, ini sekarang 7.50 di jam saya aja ya. Nanti 7.55 mohon bisa dikumpulkan. Untuk kelompok yang sudah selesai silakan perwakilan bisa mengumpulkan ke depan untuk hasil kelompoknya. Untuk yang lain, untuk yang sudah selesai, silakan bisa mulai kembali ke tempatnya masing-masing. Kekuatan materi buku kalian kan tadi sudah menuliskan semuanya di sini, pengertian mulai penelitian sejarah, lalu apa saja penelitian sejarah itu, lalu ada sumber sejarah itu apa, lalu macam sumber sejarah. Kita lihat di sini untuk penguatan. Penelitian sejarah, kalian bisa lihat bahwa penelitian sejarah adalah proses mengkaji secara sistematis suatu peristiwa masa lalu untuk mendapatkan pengetahuan serta makna dari peristiwa tersebut. Oke, penelitian sejarah berarti kalau kita mengingat pembelajaran yang lalu, ada sejarah sebagai apa, sejarah sebagai apa, sejarah sebagai apa, masih ingat? Ada 4, sejarah sebagai sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai seni, sejarah sebagai ilmu, satu lagi sejarah sebagai kalau kaitannya dengan penelitian sejarah, kira-kira sejarah sebagai apa? Oke, benar. Sejarah sebagai ilmu, di mana sejarah sebagai ilmu itu ada metodologi atau ada metodenya. Makanya di sini ada pengertian dari metode sejarah, yaitu merupakan proses menguji secara kritis sumber dan peninggalan sejarah untuk mendapatkan gambaran yang benar tentang peristiwa tersebut. Sekarang kita lihat tahapan-tahapan penelitian sejarah. Oke, mungkin ada sedikit perbedaan dengan apa yang kalian kerjakan kemarin. Kalau di LKPD atau yang kalian kerjakan kemarin ada 4. Kalau menurut Kunto Wijaya, ada 1 poin lagi di atas sebelum heuristik, yaitu adalah pemilihan topik. Nanti untuk PPT-nya saja, jadi kalian bisa perhatikan. Yang poin pertama adalah pemilihan topik, yang mungkin tadi belum kalian tuliskan. Di sini pemilihan topik yaitu menentukan peristiwa yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Hendaknya dalam topik yang diteliti itu bersifat unik, bernilai kesatuan, orisinal, dan praktis. Sekarang tanya, bedanya topik sama judul itu apa? Angkat tangan nanti. Ini Pak. Mas Aris. Judul itu Kira-kira. Oh, bahasa Indonesia ini. Judul itu apa? Apa tuh? Tahu? Topik itu? Ide, oke. Topik itu bisa ide, ada gagasan atau tema juga bisa. Lalu untuk judul? Untuk penerangan suatu Oke, jadi secara gampangnya adalah topik itu adalah ide pikiran atau poin pentingnya pembahasan adalah topik. Sementara untuk judul, untuk contohnya topik itu mungkin bisa topiknya adalah proklamasi kemerdekaan seperti itu. Nah, judul itu pengembangan dari topik. Jadi bisa mungkin peristiwa Rengas Dengklok sebagai peristiwa sebelum kemerdekaan Indonesia. Nah, itu bisa jadi judul seperti itu. Oke, lanjut ke tahapan kedua yaitu heuristik, yaitu pengumpulan sumber-sumber sejarah baik berupa benda, tulisan maupun lisan. Di tahapan ini dalam peneliti atau penulis sejarah itu mereka mengumpulkan sumber-sumber. Nanti
sumbernya tadi sudah kalian tulis. Nanti akan kita bahas lagi, ada bentuknya benda, tulisan, lisan, lalu juga dalam sifatnya ada primer, sekunder maupun tersier. Lalu poin 3 adalah kritik atau verifikasi, yaitu pemeriksaan keaslian dan kredibilitas sumber sejarah. Kredibilitas apa sih artinya? Ada yang tahu kredibel? Kredibel yang bisa katakan kredibilitas atau kredibel. Boleh ini internet ya oleh wes, kalau ini digunakan ke Google wes. Kredibel itu apa? Kalau ada yang ngomongin Google, Google. Sing baru paketan gambar, nunggu paketnya bisa bilang iya Pak. Udah ada yang menemukan di internet kredibilitas itu apa? Angkat tangan. Saya. Pak siapa? Salah. Siapa? Kredibilitas apa? Kredibilitas atau kepercayaan adalah kualitas, kapabilitas atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan. Berarti secara gampangnya kredibilitas itu adalah kalau kaitannya dengan sumber sejarah itu kira-kira dapat dipercaya atau enggak, seperti itu, kredibel. Nah, kritik sendiri terbagi menjadi dua, yaitu kritik intern, yaitu kritik terhadap isi suatu peninggalan sejarah, dan kritik ekstern, yaitu kritik terhadap keaslian sumber sejarah. Jadi intern di sini kaitannya dengan dalamnya isi dari suatu peninggalan sejarah itu asli atau tidak, gitu. Lalu untuk kredibel atau tidak. Kalau yang ekstern adalah kritik terhadap keasliannya sumber sejarah tersebut. Sekarang tahapan keempat yaitu interpretasi, yaitu penafsiran terhadap sumber-sumber sejarah yang telah terverifikasi. Verifikasi centang. Terdapat dua macam interpretasi, yaitu interpretasi analitis, analitik menguraikan semua sumber yang ada, dan interpretasi sintetis, yaitu menyatukan semua sumber yang ada. Dan yang terakhir adalah historiografi. Ini adalah hasil akhir dari tahapan-tahapan, yaitu proses penyusunan penulisan sejarah atau penulisan sejarah sendiri sering disebut dengan historiografi sesuai dengan nama dan disiplin ilmu sejarah. Dalam penulisan sejarah hendaknya kronologis seperti kemarin, sifatnya adalah diakronik apa sinkronik ilmu sejarah? Diakronik apa sinkronik? Diakronik apa sinkronik? Diakronik karena apa? Karena jadi kronologis dan diupayakan seobjektif mungkin. Nah, dalam penulisan sejarah itu objektif dengan subjektif. Oke, sebelum masuk sumber sejarah, dalam tahapan penulisan sejarah ada yang mau ditanyakan dulu kan? Paham? Semuanya paham apa hampa? Paham. Yang hampa ya tak kok, yang paham ya paham. Paham apa hampa? Paham. Yang hampa sing ditanyakan apa? Paham ya? Oke. Paham lah. Ya, silakan. Kenapa historiografi disamakan dengan berpikir diakronik? Nah, oke. Seperti halnya kemarin kalian belajar diakronik, belajar sinkronik. Diakronik lebih ke waktu, sinkronik lebih ke uang. Nah, di sini maka kenapa ilmu sejarah itu lebih ke waktu atau penulisan sejarah itu lebih ke waktu? Karena hendaknya kronologis. Ciri kronologis adalah jadi ada tahapan-tahapan waktunya. Oke. Jadi nggak langsung misal kok ini kejadian ini tiba-tiba hasilnya ini. Enggak, tapi dalam sejarah biasanya ada. Misal tanggal segini. Setelah itu ada kejadian apa di tanggal 2 hari setelahnya. Seperti itu. Jadi makanya ilmu sejarah atau penulisan sejarah itu diakronik kaitannya dengan waktu karena
garis besarnya adalah kronologis ini. Paham Mbak? Nina ya? Mbak Nina? Oke. Ada yang lain? Sudah? Paham ya berarti ya, nggak hampa ya? Oke, kita lanjut ke sumber sejarah. Sumber sejarah adalah suatu peninggalan masa lampau yang berwujud maupun tidak berwujud dan berguna sebagai bahan penelitian sejarah. Seperti yang kalian tadi sudah tuliskan, bisa dibagi dua, yaitu sifat atau kedudukannya dan juga berdasarkan bentuk. Sini ada sumber primer. Yang pertama untuk berdasarkan sifat, yaitu sumber utama yang didapatkan langsung dari peninggalan asli sejarah, prasasti, kronik, piagam, candi yang benar-benar berasal dari zamannya. Lalu ada sumber sekunder, yaitu yang didapatkan dari benda-benda atau sumber-sumber kepustakaan sebagai hasil penelitian ahli sejarah. Dan yang terakhir adalah sumber tersier, yaitu yang berupa buku sejarah. Gampangnya adalah sumber primer ini adalah sumber utama. Kalau kaitannya dengan orang, sumber primer ini adalah pelaku utama. Pelaku utama. Contohnya yang pelaku utama ini, contohnya mungkin Mas Danis punya mbah sebuah pejuang melawan Jepang. Ya itu adalah pelaku utama. Beliau adalah pelaku utama. Nah, sumber sekundernya mungkin kakeknya Mas Danis itu cerita ke bapaknya. Ya, bapaknya setelah itu menceritakan, oh bapak saya berarti kan kakeknya Mas Danis. Itu dulu adalah pejuang begini-gini. Nah, itu adalah sumber sekundernya. Oke, paham? Nah, Mas Danis cerita ke Mas Akbar bisa. Wah, Mbak Kumbian pejuang lawan Jepang ini. Dia jadi sumber tersier. Gambarnya seperti itu. Oke, paham? Sedangkan untuk berdasarkan bentuk, kalau tadi kalian hanya sumber tertulis, lisan dan benda, di sini saya tambahkan satu yaitu sumber rekaman. Oke. Sumber tertulis sudah ciri dari sumber sejarah berdasarkan bentuk itu bisa dirasakan oleh panca indera kalian. Contohnya sumber tertulis berbentuk tulisan yang mengandung informasi, ada prasasti, kronik, babat dan sebagainya. Itu kan kalian bisa apa? Kalau kaitannya dengan panca indera bisa dilihat. Kalau sumber lisan, sumber yang diperoleh langsung dari pelaku atau saksi sejarah. Nah, namun kelemahannya di sini sumber lisan itu biasanya ada objektivitas. Itu kata bisa di apa? Bisa di kaitannya panca indera. Lalu sumber benda itu yang berbentuk artefak atau hasil budaya, contohnya fosil, senjata, itu bisa dipegang, selain itu bisa dilihat. Dan yang terakhir perkembangan zaman, kan ada rekaman dan sebagainya. Ada namanya sumber rekaman juga yang berupa rekaman kaset, audio maupun sekarang sudah berkembang ada video. Ini bisa dilihat, bisa didengarkan juga. Oke. Sumber-sumber sejarah berarti ada berdasarkan sifatnya dan bentuknya. Sebelum masuk kesimpulan dan nanti asesmen, ada yang mau ditanyakan dulu? Paham lah ya kalau sumber ya. Bisa membedakan sumber tertulis, lisan, benda rekaman bisa? Insya Allah. Primer, sekunder, tersier tadi juga contohnya adalah tadi mbahnya Mas Danis sebagai pelaku sejarah, bapaknya Mas Danis sebagai sumber sekunder. Jadi yang dapat cerita dari pelaku sejarah, dan Mas Danisnya yang menyampaikan lagi. Semisal nanti ada peneliti atau misal mahasiswa yang datang, oh Mas Danis punya kakek pejuang melawan Jepang ya, nah itu Mas Danis bisa sebagai sumber tersier, seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya di sini adalah sesuai. Oke, di sini kesimpulannya ada penelitian, ada pemilihan. Kok seneng kali Pak bisa mencari ya. Ada pemilihan topik, heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Lalu sumber sejarah dibedakan sifat dan bentuknya. Di sini sifat ada primer, sekunder, dan juga tersier. Sementara untuk bentuknya ada tertulis, tulisan, benda dan rekaman. Langsung asesmen ya. Gampang kok asesmennya gini. Nah, gampang benar.
Asesmennya kalian itu hanya perlu mengisi lembar penilaian diri. Paham? Lembar penilaian diri. Jadi kalian menilai diri kalian masing-masing. Cukup mencentang ya atau tidak. Paham? Jadi ini contoh. Soal pertamanya adalah saya mampu memahami materi terkait penelitian dan sumber sejarah. Silakan kalau semisal kalian menurut kalian itu paham, centang ya. Kalau tidak, silakan centang tidak. Di sini ada penilaiannya. Ya, lebih makro 50-50 lah. Ya, 60-40 berarti 60-nya lebih ke paham ya berarti ya. Seperti itu. Di sini ada nilainya ya itu 100, tidak itu 50. Lalu juga ada hitungannya ya. Nanti semisal bingung hitungannya nanti bisa saya hitungkan. Yang penting kalian mencetak. Sama satu lagi anak-anak, karena ini pertemuan terakhir. Oke. Di sini saya apa yang berbuat kertas warna-warni orang kalian tahu kan? Oke. Di sini ada kertas warna-warni. Silahkan kalian bisa tulis kesan-kesan atau kritik saran, penting aja hujatan ya. Kritik saran, pesan-pesan kalian ditulis di sini. Kalau yang ini kalian harus ditulis nama dalam absen. Kalau yang ini silahkan bisa ditulis nama juga diperbolehkan, tidak atau diperbolehkan. Inisial yaitu. Kalau yang penilaian asesmennya dikasih nama. Kalau yang ini silahkan terserah kalian mau ditulis nama. Bapak jangan tulis. Dengerin untuk penilaiannya. Jadi kan kalian menilai nih satu soal, kalau ya nilainya adalah 100, kalau tidak nilainya 50. Nah di sini ada contohnya adalah 500. Ini adalah jumlah nilai ya atau tidaknya. Dibagi 800. Kenapa 800? Karena nilai total di sini kan ada 8 poin. Berarti kalau total nilainya ada 800. Berarti kalau contohnya adalah 500, misal saya nih Bang Isi dapatnya nilai 500. Berarti 500 dibagi 800 kali 100 nilai hasilnya adalah ini 62,5. 62,5 termasuk apa? Predikatnya di sini ada. Berarti 62,5 masuk ke baik. Paham? Yang bingung itu ya penting dicetak sik kok tak yakin. Terus yang apa baik? Kalau kalian mau tulis sudah semua bisnis atau sopan penilaian diri kalian masing-masing. Tapi ya berarti kalian harus mempertanggungjawabkan apa yang kalian nilai pada diri kalian masing-masing. 5 menit lagi, cepet ngisi ini. Waktu itu mundur dan kita tulisannya. Apa? Pak, ada benar Pak. Jadi 93 terus itu gampang loh. Apa? Ya itu. Itu mampu Mas Hari. Ini tidak satu sama sekali. Itu
Sing iki aku ngene sing lucu buana. Sing ada kacamata bisa. Sing paling anu Pak Erdi. Wis kan semulan tuan. Yang sudah silakan bisa dikumpulkan di depan. Udah cepat bisa gini. Sing iki rasa dodol lah. Nanti aku dengan teman saya. Jumlah skor kalian. Lalu ada skor sikap mengurangan ini. Misal berarti 750 dibagi 800 kali 100 berapa? Kau berapa? Nah, ini gimana, Mas? Gimana? Berapa? Belum berarti saling menang. Kumpulin di depan baik, gua udah tahu foto-foto. Ini dia Pak. Boleh, kita tuh boleh. Jalan ini dia orang salah Pak, tak salah juga. 50 per 800 dibagi 100. Saya. Ini tulis sopan salah. Sing iki salah. Oh, itu bulan. Yang sudah silakan dikumpulkan di depan aja. Mari kita sapu dulu, ayo. Berapa nanti kamu? Semisal hitung itu ya udah, yang penting centangnya saja dulu. Pak ini boleh pakai inisial Pak? Boleh inisial boleh. Pak Fendi juga. Yang centang bisa dikumpulkan di sini, yang Enggak usah jawabannya tahu. warna-warni bisa di sini. Centangnya saja warna-warni. 650. Ini jawabannya Ayo dikumpulkan. Yes, PPL oleh, PPK oleh, PPL PPK oleh. Baik. Wes lah, masa dawa-dawa lah, kesan-kesan aja. Kok nggak sedih loh? Rasa dilipat ya apa-apa, dilipat ya oleh.
Mak sangat baik. Sing punya gunting-guntingi bareng. Ora kira. Ayo. Aku ada perpisahan ini loh ya. Perpisahan. Nah, wes aja dulu sorry tak ngerti pesan mesti akan ya. Satu hal, Pak. Oh. Orang juga. Sudah semua. Jadi kita lihat pesannya akeh. Soalnya tak ada terus, tak repotin terus. Pesan saya. Ayo bagi pelajaran fisika. Fisika ulangan lisan wis sampe. Nah, selamat. Selamat. Ulangan lisan. Kan coba Beda orang beda. Oke, Mas ini sekali. Ini sekali. Bungkus kaca, Pak. Senau. Oke. Ayo, jangan lupa makannya, kalian sudah semangat. Ayo duduk. Aksari paling singkat ini. Singkat satu kata. Melu-melu Bang. Nah, mungkin tak boleh lo. Melu-melu. Ayo lagi habis. Melu-melu. Untuk terakhir keluar ya. Mana ayo coba. Apa sih Pak? Aku tinggal Pak. Jadi. Jangan tunggu baik, jangan lupa bubuk mesti. Jangan lupa bubuk buat siapa, Bang? Nah, buat dari bubuk. Buat apa? Ayo. Oke. Nah, supaya bisa sedikit. Oke, anak-anak, saya udah izin dulu. Ya. Sama apa, Bang? Oke, jadi hari ini merupakan pertemuan terakhir kita untuk pembelajaran. Masa lagi? Oke, ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian karena selama kurang lebih 1 bulan lebih ya, 1 bulan lebih kita bersama. Bahkan kalian masuk di sini untuk pelajaran sejarah maksud saya yang lengkap. Nanti kedepannya akan dilanjutkan untuk pembelajaran sejarah. Mesti lebih benar kalau aku akan dioyak-oyak tugas ya toh. Doyak-oyak tugas kan miliki sedino, mesti enak-enak karo aku ya. Buat nonton, Bang. Sama saya minta maaf juga selama pembelajaran mungkin atau selama bertemu dengan kalian saya banyak kekurangan, banyak salah kata, rasa tak senang. Saya mohon maaf sekali jika ada kesalahan. Sekalian saya lalu juga Mas Edin, Mbak Ana, Mbak Nisa, saya mewakili teman-teman yang lain juga mengucapkan banyak terima kasih, mengucapkan banyak permintaan maaf kalau ada salah. Kami mohon izin. Ini mungkin hari terakhir ya, karena Jumat kalian kemah kan, jadi mungkin ada waktu ketemu paling mau jalan.
Jadi saat kami mau izin besok Senin tanggal 28 Agustus itu di jam 9 kita sudah penarikan. Oke. Jadi kesini untuk melakukan penarikan. Jadi nggak tahu nanti masih ikut upacara ketemu kalian atau enggak, kita belum tahu. Di sini saya mendoakan buat kalian. Jadi semoga kalian sukses cita-citanya. Dan ini yang paling penting. Kalian masuk di sini 36 orang. Oke. Jadi saya harap besok pas kalian naik ke kelas 11, total kalian juga masih 36 orang. Itu penting. Amin. Sing nakal-nakal mulai dibenerke. Amin doa. Ojo dodokan bolos ya. Ojo kakek dadi celuk BK. Aku ngerti iki surat-surat akeh dadi celuk BK yo. Boleh diperbaiki ayo ya. Terus sama Bapak Ibu guru juga kalian jangan lupa saling sopan, lalu saling menghormati Bapak Ibu guru. Misal izin ya izin. Ingat kejadian yang beberapa minggu yang lalu, ojo lagi diulangi. Izin ya izin kamar mandi ya izin kamar mandi, jangan terus malah makan. Mungkin itu pesan-pesannya. Lalu kan kita janjian foto dan juga video. Nah, ini semisal ya, semisal. Nanti di jam terakhir saya masih masuk di 10.9. Ya. Oke, kan 10.9 sampai. Kita foto-foto sama buat itu ya. Itu nanti pulang sekolah, apakah kalian luangkan waktunya untuk foto? Ya, minta tolong ya teman-teman. Sekarang ada teman-teman guys. Saya kesana anak-anak ya. Jadi minta mungkin untuk pulang sekolah nanti kita bisa foto-foto dan juga ya membuat TikTok sesuai request dari Pak Aliska. Nek rana acara lah. Mantap. Sebelum soalnya ini kan juga ibu guru sudah ada, jadi kita tutup. Silakan selamat berujian lisan fisika anak-anak. Udah. Ya sing wis jalan wis ora ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Satu pesan saya terakhir di pertemuan terakhir kita adalah jangan lupa makan. Jangan lupa jaga kesehatan, selalu semangat, dan yang paling penting apapun itu jangan lupa bahagia. Sekian dari saya pamit, saya dan teman-teman pamit. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.